Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal 'aidin al-faizin والأكبة للمتقين والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة فنحن في أنس وراحة وحبور واستراحة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ونور قلوبنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم إلى هذا يوم الموعود سرا وجهرا بالدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أحبائي الكرام عباد الله الصالحين، معاشر العلماء أعزاء أساتذة والأساتذة الفضلاء وأباء الكرام الشرفاء الحاضرين والمحبين والمستمعين في مجلس الحلال بحلال مجلس pos kam yang ketujuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul, duduk sama rata, berdiri sama tinggi, tidaklah lain bertujuan untuk mencari ridha Allah dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua pagi hari ini melalui majlis halal bihalal yang diadakan oleh jajaran seluruh pengurus yang begitu luar biasa pada pagi hari ini, bahkan yang datang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Saya datang turun sampai ke acara yang sangat nikmat dan sejuk luar biasa ini. Saya dihadiri oleh seluruh pengurus Poskam yang luar biasa. Saya hitung dari sini sampai ke sono 25.000 yang hadir. Dan itu semua menjadi bukti, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, hadir di ini tempat. Sisanya malaikat-malaikat Allah yang sedari tadi mentasbihkan, memohonkan ampun dosa-dosa kita yang hadir di acara Poskam pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita semua panjang umur, sehat al-afiyah. Allah berikan keberkahan kepada kita, disembuhkan seluruh penyakit dalam tubuh kita, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Allah tetapkan kita semua bangun dari acara ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Allah berkahi kehidupan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang mukhlisin, hamba Allah yang salihin. Dan insyaallah Allah tetapkan kepada kita semua dengan semua amal perjuangan kita, Allah hidupkan kita hasanah, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan di akhirat dapat syafaatul uzmah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan teristimewa salam ta'zim, cinta, mahabbah saya al-bagir kepada segenap para alimul ulama, para tuan-tuan guru, para muallim, para asatidzah
juga para tokoh-tokoh agama, guru-guru agama, juga segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir sedari awal acara pagi hari ini yang penuh barakah. Bil khusus sama kita cintai ketua dari Poskam, Forum Silaturahmi Komunikasi Antar Masjid Musallah daripada Celduk Kota Tangerang, yaitu guru kita, orang tua kita Haji Khairuddin Jamhari, yang beliau tadi telah mengisi katanya sambutan. Betul, saat ini beliau sedang ada tes dari ujian ya. Mudah-mudahan Allah berkahi dari pengurusan beliau, cinta beliau, ta'zim beliau, khidmah beliau kepada rumah Allah dan juga Poskam ini. Semoga Allah berikan kemudahan dalam ujian dan tes beliau, amin. Dan juga saudara kita, sahabat saya, keluarga saya, orang tua kita Dr. Andes Haji Ahmad Fauzan Hisham selaku wakil daripada ketua umum, mohon maaf, Poskam Kota Tangerang. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah berkahi daripada hajat-hajat beliau, dan Allah berkahi perjuangan beliau fid din wa dunya wal akhirah. Dan juga para jajaran pengurus, staf, dan semua yang ikut andil di dalam memperjuangkan, memakmurkan, menjaga dan terus bersemangat di dalam mensyiarkan forum silaturahmi ini. Semoga beliau-beliau semua yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, madzakarna wahidan, yang kalau saya sebut namanya semua insyaallah sampai asar, saudara. Nah saudara, jadi tanpa mengurangi rasa cinta hormat saya, alal wasilah saya punya saudara, keluarga saya, akhirnya Haji Agus, saya bisa hadir ini tempat. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, semoga Allah berkahi kita semua sehat afiat. Allah berkahi beliau-beliau semua juga sehat al-afiat. Allah berkahi kita, beliau, seluruh keluarga kita fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat dan salam tahiyah dan mahabbah kepada junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyidina wa maulana Muhammadin, salawatu rabbi wassalamu alaih, kepada beliau guru kita yang paling agung, qudwah kita, imam kita yang begitu diagungkan oleh yang maha agung, al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah nabiyuna Muhammad. Juga salawat dan salam kepada beliau, kepada juga keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semua yang memperjuangkan seluruh apa-apa yang telah diamanatkan oleh beliau untuk diperjuangkan. Semoga besok kelak kita dikumpulkan tahta waliya'i gadan yaumal qiyamah, di bawah bendera beliau besok di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Saudara, pagi hari ini kita semua bersama-sama berkumpul tidaklah lain menetapkan diri kita, meyakinkan diri kita pada pagi hari ini acara halal bihalal Poskam yang diadakan pada pagi ini tidaklah lain, memang ini adalah ketetapan yang dipilih dan terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita pagi hari ini memang dipilih dan terpilih. Allah yang mentakdirkan kita semua bisa dapat berkumpul bersama-sama melalui media Poskam dengan momen halal bihalal. Walaupun secara syariat halal bihalal hanya ada, saudara, itu dalam negara Indonesia. Tetangga negara kita Malaysia, bahkan Brunei, bahkan negara-negara yang jauh, apalagi di Timur Tengah, ma'ahadul halal bihalal, tidak ada halal bihalal. Halal bihalal ini, saudara, dimakmurkan oleh para datu salafun salihin, ulama-ulama salaf kita terdahulu di negeri yang tercinta Indonesia, dan sangat-sangat menjadi
kemuliaan untuk bangsa ini, seluruh umat Nabi Muhammad ditetapkan satu sama lain untuk bisa memakmurkan halal bihalal ini, saudara. Halal bihalal ini, saudara, menjadi wasilah sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Artinya halal bihalal ini ada anjuran dari Nabi. Momen halal bihalal ini walaupun hanya ada di negeri Indonesia, ulama-ulama kita, guru-guru kita terdahulu mengambil daripada anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana? Saudara, tadi qori kita yang begitu luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah berkahi beliau dengan ayat-ayat yang telah dibaca dan lantunannya. Semoga Allah angkat derajatnya fid din wa dunya wal akhirah, mengingatkan kita bahwasanya kemuliaan dari sebuah takwanya seseorang, kemuliaan dari sebuah imannya seseorang itu Allah telah jelaskan. Cirinya di antara mereka saling bersilaturahmi. Dan Nabi ajarkan kepada kita momen silaturahmi itu, saudara, terkhusus apabila mereka telah berjumpa daripada hari raya Idul Fitri. Nabi bersabda dalam hadis, qala Rasulullah, man ada 'alal 'id wa lam yatasaddaq wa yatahalla bil fadail walaysa fi jabil fitrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kita, man ada 'alal 'id, siapa orang bertemu daripada hari raya Idul Fitri dan setelahnya hari raya Idul Fitri, dia atau mereka tidak melakukan dua perkara ini, maka puasa Ramadannya fi siyam binaharihi wa qiyaman billaili, baik puasa siang harinya, ibadah malam harinya, mahjub indallah, terhalang di sisi Allah, sampai apabila mereka bertemu hari raya mereka melakukan dua perkara ini. Kata Nabi, apabila tidak mereka lakukan dua perkara ini, walaysa fi jabil fitrah. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka Allah tidak fitrahkan daripada seorang umatku yang tidak melakukan dua perkara ini. Yang pertama, setelah mereka melaksanakan salat Idul Fitri, mereka melakukan dua perkara, yatasaddaq, berbuat baik, kata Rasulullah, menyenangkan orang-orang di sekitarnya dengan mereka mengajak orang mampir atau bahkan kita berkunjung satu sama lain, ya, berbuat baik, menyenangkan bukan hanya diri kita tapi tetangga kita, fakir miskin, anak-anak yatim yang hari itu subhanallah mungkin sab'u yaumin wa ju'u yaumin. Kita hari raya Idul Fitri itu, saudara, kalau dulu, saudara, di zaman Nabi hari raya Idul Fitri enggak apa yang didapat oleh kita sama seperti didapat oleh keluarganya Nabi Muhammad. Ketika Nabi keluar dari masjid setelah salat Idul Fitri, Nabi menuju pulang ke rumah, melihat beberapa sahabat menyalami Rasulullah, membawa anak-anak mereka, melihat sahabat-sahabat yang lain anak-anaknya memakai baju baru, beberapa sahabat lain bawa makanan tuh sahabat-sahabat dengan anak-anak dan istrinya. Tapi ketika Nabi jauh sebelum sampai ke rumah, tak sengaja Nabi melihat di satu sudut rumah ada dua anak kecil yang sedang menangis di pagi hari raya Idul Fitri ini. Apa yang didapat oleh Nabi? Nabi hadir itu anak, datangi Rasulullah kepada dua anak kecil yang sedang menangis itu. Ketika ditanya oleh Rasulullah, irfa ra'sak ya waladi, angkat kepala kalian wahai anakku, lesta anta tabki, kenapa engkau menangis? Aina abuk wa ummuk. Nabi bertanya, kenapa engkau menangis di hari raya? Lihat sahabat-sahabatmu sedang dalam keadaan gembira, kenapa kau tidak main dengan mereka? Faqala, mereka berkata, dua anak kecil ini, ya Rasulullah, ya Habibullah, kaifa afrahtu, kaifa afrahna, bagaimana mungkin kami bisa bergembira ya Rasulullah seperti anak-anak kecil yang lain? Ya Rasulullah, mulai malam tadi sampai pagi hari ini satu butir gandum pun belum masuk ke dalam mulutku ya Rasulullah.
Satu tetes air daripada air yang bersih belum masuk ke dalam mulut lewat tenggorokan kami. Kaifa afrahna fi Aidul Fitri. Lantas bagaimana kami bisa bergembira di hari raya ini seperti mereka? Faqala Rasul, aina abuk wa ummuk? Mana ayah ibumu? Mana kakek, paman dan bibimu? Ayahku telah meninggal dunia bersama engkau di medan perang ya Rasulullah. Umiku juga setelah meninggal dunia ya Rasulullah. Fabaka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bukaan tawilan. Nabi menangis. Apa yang didapat oleh Rasulullah, langsung digendong dua anak kecil yatim piatu itu. Inilah yang diajarkan Nabi untuk kita berbuat baik. Diantar sampai di rumah Rasulullah, apa yang didapat? Nabi ketuk pintu rumah nih saudara, yang diperintahkan Nabi berbuat baik. Tak tanggung-tanggung Nabi masuk ke rumahnya, bertemu dengan putrinya Fatimah, yang saat itu putrinya Fatimah baru saja memandikan putranya cucu Rasulullah Hasan Hussein di pagi hari raya Idul Fitri. Nabi tanya, ya binti Fatimah, bukankah engkau kemarin bercerita kepadaku kau telah membelikan dua baju baru untuk cucuku Hasan Hussein? Qala ya abati, na'am. Betul wahai abah, aku telah membelikan dua baju baru yang telah sekian lama aku kumpulkan harta untuk bisa membelikan dua baju baru dan akan kupakaikan setelah ini kepada Hasan Hussein. Faqala Rasulullah, boleh ku minta dua baju baru itu? Bertanya putri Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Di depan rumah kita ada dua anak kecil yang hari ini harus kupakaikan baju baru, kata Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Sayyidatah Fatimah putri Rasulullah, ya abati, wahai abahku, kalau kau ambil dua baju baru anakku cucumu Hasan Hussein yang kubeli hampir setengah tahun, kukumpulkan uang untuk bisa membeli baju baru. Bayangkan saudara, maka hari ini cucumu Hasan Hussein tidak pakai baju baru. Nabi berkata kepada putrinya, wahai putriku Fatimah, i'lam, ketahuilah bahwasanya kalau cucuku Hasan Hussein tidak pakai baju baru pagi hari ini, dia masih punya aku kakek, neneknya Sayyidah Aisyah, masih ada engkau ayah dan ibunya Fatimah dan Ali. Sementara dua anak kecil yang kubawa di depan rumahku ini adalah dua anak kecil yatim yang tidak lagi ada ayah dan ibunya. Maka menangislah Siti Fatimah, diambil dua baju baru itu, diberikan dua baju baru itu, dan kemudian Nabi langsung mengantarkan dua baju baru itu kepada dua anak kecil. Nabi lepas sorbannya, dicelupkan ke dalam air sorbannya Nabi Muhammad, kemudian dibersihkan wajah dua anak yatim itu sampai ke leher-lehernya hingga bersih, karena wajahnya penuh debu karena mereka tidur di atas batu semalaman saudara. Setelah bersih wajahnya, dipakaikan baju baru oleh Nabi Muhammad dua anak kecil yatim ini, kemudian digendong ke dapur rumah Rasulullah. Sampai di dapur rumah Rasulullah, Nabi temui istrinya Sayyidatah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha dalam keadaan sedang memasak bubur harithah. Tahu saudara, orang Celduk tahu bubur harithah? Bubur harithah tahu? Bubur Cirebon mulu sih makannya. Saudara, al-harithah yakni bubur daging, makanan mahal saudara. Di zaman Nabi itu bubur daging, bubur harithah yakni makanan mahal. Hari itu Siti Aisyah sedang memasak bubur harithah di hari raya Idul Fitri, kemudian baru saja menuangkan ke atas piring daripada tempat wajan yang telah dipanaskan untuk bubur itu. Setelah dituangkan ternyata hanya ada satu piring. Nabi menghampiri Siti Aisyah berkata, wahai istriku Aisyah, di hari raya Idul Fitri ini apa yang kau masak? Ini bubur daging ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mana lagi bubur dagingnya? Tidak ada ya Rasulullah. Inilah yang ada, hanya satu-satunya di rumah kita pada hari raya Idul Fitri ini ya Rasulullah. Tidak ada makanan lain kecuali ini ya Rasulullah. Bayangkan saudara, di hari raya Idul Fitri di rumahnya Nabi kita Kanjeng Rasulullah, pemimpin daripada seluruh Nabi, hari raya Idul Fitri di rumahnya cuma ada hanya satu piring bubur harithah. Satu piring itu dibagi 6 orang. Satu piring bubur harithah di hari raya Idul Fitri dibagi 6 orang. Rasulullah, Siti Aisyah, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, dan putri cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Satu piring bubur dibagi 6 orang. Bayangkan
Lantas kalau di flashback dengan kedepankan dengan keadaan kita hari raya Idul Fitri seperti biasa, bayangkan berbagai macam makan kita pamerkan. Sudah jauh sebelum bulan Ramadan sudah kita siapkan, saudara. Luar biasa. Di rumah Rasulullah satu piring bubur gandum, Rasulullah angkat itu piring, berkata, wahai istriku Aisyah, aku ambil bubur ini dan akan kuberikan kepada dua anak kecil di depan. Ya Rasulullah, wahai suamiku Rasulullah, i'lam, ketahuilah, kalau seandainya bubur daging itu kau berikan kepada orang lain, maka hari ini, di hari raya Idul Fitri ini, di hari lebaran ini, maka kita sekeluarga tidak ada makan ya Rasulullah. Tidak ada lagi satupun yang tersisa di rumah kita kecuali itu ya Rasulullah. Kau antarkan makanan itu, maka kita sekeluarga tidak ada yang makan. Apa jawab Rasulullah? Wahai istriku Aisyah, i'lam, ketahuilah bahwasanya aku Muhammad ini bukan cuma diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan daripada seluruh wahyunya, tapi aku diajarkan dan diperintahkan oleh Allah untuk juga menyayangi dan menyantuni daripada anak-anak yatim dan fakir miskin. Bayangkan saudara, yang diurus oleh Rasulullah adalah agamanya. Diperintahkan oleh Allah bukan mengurus masjid saja saudara, tapi bahkan Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan seluruh yang ada di sekitarnya Rasulullah. Fa inna afdalul aula bil ma'ruf, karena kemuliaan daripada semua amalmu di dalam menjalankan semua perintah Allah adalah kau perhatikan orang yang ada di sekitarmu. Itulah dari sebuah momentum kebaikan dari apa yang diajarkan oleh Nabi, dan kita aplikasikan kepada Poskam ini saudara. Kita aplikasikan kepada semua status hari ini yang Allah telah takdirkan dan dipilih oleh Allah untuk mengurus rumah Allah, bukan hanya untuk mensiarkan daripada masjid itu saja, tapi juga untuk memperhatikan sekeliling daripada masjid itu, musalla itu, wa amrin bil ma'rufin wa nahyi anil munkar. Dan itu didapati oleh Rasulullah. Bubur daging diberikan kepada anak yatim, dimakankan dua anak yatim sampai habis, disuapi oleh Rasulullah. Anak yatim itu loncat-loncat di depan rumah Rasulullah sambil berkata, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau telah utus seorang nabi dan rasul kepada kami semua yang begitu sayang kepada anak yatim, yang begitu peduli kepada fakir miskin, yang memperhatikan kami dan keadaan kami. Ya Allah, terima kasih. Selamatkan dan angkat derajatnya kekasihmu Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bayangkan saudara, tapi di rumah Rasulullah hari itu tidak ada baju baru. Di rumah Rasulullah tidak ada makanan seperti apa yang kita dapat. Siapa Rasulullah? Wa khataman nabiyyin, huwa habibullah. Beliau adalah dari penutupnya para nabi, pemimpinnya para nabi, dan juga kekasihnya Allah. Tidak pakai baju baru, tidak pakai makanan-makanan yang begitu lezat seperti kita, yang diperhatikan keadaan di sekitarnya. Inilah yang diaplikasikan kepada kita hari ini dengan media halal bihalal. Kita saling memberi maaf, meminta maaf adalah tujuan, tapi kebaikan amal kita adalah ketetapan untuk kita bawa besok sampai di akhirat, di mana kita memperhatikan orang di sekitar kita. Dan yang paling penting dalam forum ini saudara, yang perlu dijaga, yang perlu diperhatikan, yang perlu dilandasi dasarnya adalah bagaimana kita menjaga kekuatan daripada forum ini dengan satu sama lain memberikan kasih sayang di antaranya. Saudara, saya tidak tutupi, baik dari kota Jakarta sampai negeri ujung Sulawesi, bahkan Aceh saudara, seluruh yang didapati daripada sebuah perjuangan mengurus daripada masjid musola adalah perjuangan seperti kita berjihad di jalan Allah, sehingga di dalamnya banyak benalu-benalu keadaan yang akan memelintirkan hati manusia, padahal mereka sedang mengurus rumah Allah. Inilah saudara gangguan-gangguan yang perlu ditetapkan mulai daripada forum halal bihalal ini saudara. Ketika sesuatu terjadi di mana kita beramal ibadah sebulan penuh Ramadan, disampaikan kepada hari raya, dan setelahnya, setelah hari raya diadakan halal bihalal seperti ini, adalah yang paling dikedepankan
bagaimana kita dapat menjaga diri kita. Ramadan boleh pergi, tapi kemuliaan Ramadan tidak boleh pergi dari kita. Puasa boleh pergi dari Ramadan, tapi puasa kita di dalam segala menahan hawa nafsu, ego-ego kita yang terdahulu, kepentingan-kepentingan pribadi kita yang terdahulu, tidak lagi kita kedepankan pada momen ini demi sesuatu rahmatan lil alamin. Yang kita tuju, yang kita urus, yang kita sedang perhatikan adalah rumah Allah. Dan saya beritahukan, bukan kehendak Anda untuk menjadi sebuah pengurus, tapi Allah yang mentakdirkan Anda untuk menjadi seseorang yang mengurus daripada rumah Allah. Karena tidak semua orang bisa memberikan kapasitas ketetapannya untuk bisa memberikan perhatiannya kepada rumah Allah. Allah telah memilih Anda. Maka lihatlah bahwasanya Allah selalu mengingat Anda. Ketika Anda bertanya di mana Allah itu, di mana Allah? Allah sudah memberitahu. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, aina Rabbuna ya Rasulullah, ab'idun fanunadi an qaribun fanunaji. Ya Rasulullah, kami selama ini mengurus semua apa-apa yang ada dari semua perintah Allah, sementara kami ingin bertanya Allah itu di mana? Nabi Muhammad terdiam, tidak bisa menjawab, saudara. Allah utus Sayyidina Jibril langsung datang kepada Rasulullah, menyatakan, ya Muhammad, Allah yukrika salam, Allah memberi salam kepada engkau. Dan Allah mengingatkan apa yang telah ditanya oleh sahabatmu ini, Allah yang langsung menjawabnya. Turunlah ayat itu berbunyi apa, saudara? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saudara, saya akan artikan setelah kumandang azan. Kita dengarkan bersama-sama sebentar, ya. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah sayyidina Muhammad sallallahu darajatul 'aliyatul rafi'ah wa baghathu maqama mahmud alladhi wa'adta innaka la takhlifu al-mi'ad rabbi ighfir lana wa li walidayna wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin rasulullah. Alhamdulillah. Saudara hadirin rahmati dan dimuliakan oleh Allah, masuk kepada waktu zuhur yang sangat luar biasa ini. Semoga azan zuhur kita pada momen siang hari ini menjadi saksi buat kita besok di padang mahsyar. Mudah-mudahan majlis ini kuntulahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Semoga majlis Poskam halal bihalal pagi hari ini menjadi penolong, menjadi syafaat buat kita besok di hari kiamat. Amin ya rabbal
alamin. Gak usah pakai lama-lama saudara ya, keburu nanti nasi saya rasa nasinya jadi rengginang. Nah, saudara, jadi biar cepat saja ya. Tahu saudara rengginang? Tahu rengginang? Orang Siron Celuk tahu rengginang? Tahu? Anda pikir nggak tahu rengginang? Tahu saudara rengginang? Ada yang tahu bahasa Arab rengginang? Ada nggak? Wah, nggak boleh, di Poskap harus tahu bahasa Arab rengginang apaan. Nanti kita tanya Ustaz Ahmad, Pak Ustaz. Hah? Ustaz Suljan? Ya, biar kita tanya sama beliau rengginang apa saudara. Dulu saudara tuh ada tamu-tamu dari Hadramut, Yaman, sono dari luar negeri datang ke Indonesia tuh, guru-guru ulama besar. Orang Betawi saudara saking gilangnya kedatangan guru, ulama, kiai, ya, datang bawa rengginang banyak. Ini orang-orang luar negeri Yaman, sono, tahu Yaman? Mana? Sono Yaman, kalau sini kan Yamin. Ya. Hadramut, Hadramaut. Ya, kalau di sono Hadramut, kalau di sini kan Sakaratul Maut. Nah saudara, itu saudara datang ditawarin rengginang makan. Orang Yaman enak, orang Betawi bilang fadol betul ya, rengginang toib. Kata orang Yaman, hada, apa ini nih ya, ada rengginang. Orang Yaman bilang ma makna rengginang. Wah, bingung, apa itu yang ini rengginang dari apa nih, bingung. Ini apa rengginang ini, apa maknanya rengginang ini apa dimakan, katanya enak kata orang Betawi. Nah, bingung cari di kamus bahasa Arab apaan, nggak ada rengginang ini. Cuman karena ngasih kudu ngejelasin. Alhamdulillah ketemu bahasa Arabnya. Ditanya ma makna rengginang, jawabannya itu saudara apa namanya, naun min ta'amil miskin. Ini bagian makanan kita orang biasanya, orang susah dimakan rengginang. Nah, saudara hadirin rahmati dimuliakan oleh Allah. Kembali di mana ketika kita dipilih dan ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian daripada Poskam dan menjadi bagian di antara yang mengurus akan semua tempat-tempat akan kemuliaan rumah Allah ini, saudara, maka ingatlah, yakinilah Allah yang telah memberitahukan kepada Anda dan kita semua umat Islam yang beriman untuk meyakini, wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad kekasihku, jikalau datang atau muncul di antara hati-hati mereka umatmu, hamba-hambaku, tentang pertanyaan keberadaan aku Allah itu ada di mana, Allah yang memberitahukan, fa inni qarib, aku sangat dekat dengan mereka, kata Allah. Seperti suara azan yang baru saja kita dengar di saudara, sampai ke kuping kita dan sangat dekat. Aku fa inni qarib, aku dekat, sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan bahkan aku akan memberikan apapun yang mereka inginkan walau belum terucap dalam lidahnya. Ketika mereka lakukan dari hati, wal yu'minu bi, dalam keadaan beriman, percaya kepadaku, yakin kepadaku Allah atas apa yang mereka lakukan selama ini karenaku, pastilah akan kuberikan mereka hidup senang di dunia, senang di akhirat. Itu saudara, ini adalah gambaran bahwasanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala berikan keberuntungan kita bisa ketemu lagi nih hari raya Idul Fitri, dan adanya Poskam yang ke-7 ini saudara diberikan kesempatan, mungkin mohon maaf tahun ke-7 Poskam yang diadakan ini, mohon maaf mungkin jadi tahun yang terakhir buat umur kita. Kita kadang tahu kam min mu'ammilin ila hadha syahr al-karim famata qabla dukhuli syahr. Bukankah anda sadar, kata Nabi, berapa banyak orang yang pengen banget ketemu bulan Ramadan, pengen banget ketemu hari raya seperti kita kemarin, tapi famata, Allah tidak izinkan mereka, Allah angkat ajal mereka qabla dukhuli syahr, bahkan sebelum datang bulan Ramadan, jauh sebelum datang hari raya. Maka Ramadan dan hari raya Syawal ini saudara adalah momen yang terbaik. Jadikan bahwasanya kehidupan kita seakan-akan boleh jadi sholat zuhur hari ini, sholat zuhur yang terakhir buat kita. Maka lakukan semua untuk duniamu dengan amal perilakumu, akan tetapi lakukan semua urusan akhiratmu dengan amal kehidupanmu yang mungkin itu adalah yang terakhir untukmu. Kita bersyukur kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada kita umur yang panjang, saudara, sehat, afiat. Ini adalah kemuliaan. Maka amalkan, infakkan semua itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, 60 tahun umur kita mungkin hari ini, mungkin 50 tahun, atau mungkin bahkan lebih dari 60. Tapi ingat, 50, 60, 70, top 80. Itu pun sudah jarang. Adalah momen terakhir umur kita. Kalau 60 tahun lalu umur kita, 50 tahun lalu umur kita adalah maksiat yang begitu banyak, mungkarat, muharramat, makruhat, subahat yang begitu penuh dengan dosa, saudara. Mudah-mudahan Allah sisakan umur kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan menjadi pelebur 50 tahun dosa kita yang lalu dengan amal kebaikan kita. Bahkan kalau tahun ini jadi tahun terakhir dan kita infakkan seluruh amal hidup kita kepada Allah dalam tahun terakhir ini, maka 50 tahun yang lalu isinya dosa dan 1 tahun ini adalah pahala. Allah jadikan 50 tahun yang lalu seluruhnya seperti Nabi sampaikan dalam hadis, menjadi 50 tahun yang penuh ibadah. Hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu sedekahkan diri kita. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasummuna kama nasummu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, kami semua dari kalangan sahabatmu adalah bagian orang miskin, sementara banyak sahabat yang kaya. Sementara mereka sholat sama seperti kami sholat, mereka puasa, kami juga puasa. Hanya perbedaannya satu, ya Rasulullah, mereka bisa sedekah, kami tidak bisa bersedekah, ya Rasulullah, seperti mereka, karena kami tidak mampu. Kata Nabi, la afara'aita imma bikulli tahlilatin sadaqah. Bukankah kalian tahu, bikulli tahlilatin sadaqah, wa fi kulli tahmidatin sadaqah, wa fi kulli takbiratin sadaqah, wa fi kulli wa amrin bil ma'rufin sadaqah, wa nahyi 'anil munkar sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kata Nabi, tidak sama. Kalau sahabat mereka berikan 1000 ekor onta, dengan pahala yang sama kau bisa dapatkan, kata Nabi. Ketahuilah bahwasanya kalian semua, wahai umatku, Allah tetapkan kemuliaan yang sama di sisinya. Kalau kau mengucap kalimat tasbih subhanallah 1 kali, dihitung pahala sama seperti mereka yang melakukan sedekah yang begitu banyak. Kau ucapkan alhamdulillah 1 kali, juga sama dihitung pahala sama seperti bersedekah yang begitu banyak. Kau ucapkan kalimat takbir, tahlil, juga sama pahalanya seperti mereka yang bersedekah. Bahkan wa amrin bil ma'ruf, kau mengajak kepada orang kebaikan. Setiap hari kau kumandangkan azan, setiap hari kau bersihkan masjid, setiap hari kau berikan santunan kepada mereka semua. Perhatian-perhatian kau ajarkan ilmu agama di rumah-rumah Allah. Kau panggil para ulama untuk mengajar di rumah Allah. Kau muliakan mereka, para orang-orang alim di rumah Allah, yang memberikan manfaat, nafahat, barakat, ma'unat, hasanat di masjid-masjid, di musalla-musalla yang ada di sekitar kita. Itu adalah kemuliaan yang sedekahnya tidak terhingga pahalanya di sisi Allah. Wa nahyi 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan buruk juga bagian daripada sedekah. Bahkan kalau kamu pulang dari ini tempat, kata Nabi, kau temui istrimu di rumah, kau kumpul dengan istrimu, dalam Islam juga dihitung pahalanya sedekah, kata Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dengan momen Poskam ini saya ingin mengajak kepada semua keluarga besar, jajaran pengurus Poskam yang ada pada hari ini, sampaikan kepada semua yang tidak bisa dapat hadir hari ini, agar mereka kedepankan dan menjadi garda terdepan di dalam memberikan maslahat, manfaat, keberkahan untuk masyarakat sekitar masjid musola. Jangan nunggu aparat RT, jangan nunggu, kita yang turun, saudara. Karena kita bukan cuma diperintahkan untuk fokus sama semua dokumen, surat, dan kebutuhan masjid musola, bukan. Kita juga diperintahkan untuk keliling, saudara, memperhatikan mereka semua anak yatim, memperhatikan mereka fakir miskin, mengajak mereka, mendukung mereka, membantu. Dan itu telah dijadikan visi misi Poskam yang sangat luar biasa oleh Bapak Dr. Andes Fauzan. Saya baca itu luar biasa. Maka itu yang perlu dikedepankan, saudara. Mudah-mudahan itu semua menjadi atharul barakah, dan terlebih menjadi atharul gabul min syahri Ramadan. Khususnya harus menjadi
bukti bahwasanya kita keluar dari Ramadan adalah menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan yang jauh, yang jarang, bahkan mungkin yang sedikit enggan, malas muncul di hatinya, kembali mereka bersemangat seperti mereka berjihad, berangkat dari rumah, pulang tidak berharap lagi kecuali hanya fisabilillah, karena Allah tetapkan kita hidup, meninggal semua dalam keadaan hasanah, menjadi amal ibadah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan yang perlu diperhatikan adalah jadilah yang terbaik untuk dirimu dan agamamu. Caranya Bib, saya jadikan penutup ini hadis Nabi, kun muhsinan. Sahabat bertanya, kaifa nakuna minal muhsinina ya Rasulullah? Faqala is'al jar wa in qalu annaka muhsin fa anta muhsin wa in qalu annaka musi fa anta musi. Penutup, Nabi berpesan, jadikanlah dirimu yang terbaik dan jadi orang yang baik. Sahabat bertanya, caranya ya Rasulullah, beritahukan kepada kami. Gampang, kata Nabi, gampang. Kalau kau pengen tahu dirimu sudah baik atau belum, is'al jar, kata Nabi. Lihat orang di sekelilingmu. Kalau mereka semua mengakui dan mengatakan dan bahkan memberikan petunjuk bahwasanya kamu adalah orang baik, fa anta muhsin, maka kau adalah orang baik di sisi Allah. Tapi sekelilingmu, tetanggamu, keluargamu, sahabatmu, rekanmu, bahkan bagian di antara satu perjuanganmu, wa in qalu annaka musi, jikalau mereka berkata engkau adalah orang buruk, fa anta musi, walaupun salat 1000 rakaat maka engkau adalah orang yang buruk di sisi Allah. Waliyadzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna ya Rabb bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya al-ba'lawi syafa'ah ya al-ba'lawi syafa'ah ya al-ba'lawi syafa'ah qul gurbatan jadi bikum ya ahlal wilayah qulu hajatan gadi darka ya ahlal madinah. Allahumma rzuqna ya Rabb, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa akhir kalamina inda ajalina qaula la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Kalimatul haqqin alaina nahya wa linamut wa linub'athu insyaallah taala minal aminin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sebelum saya tutup, saya minta diucapkan amin. Semoga Allah berikan kekuatan, kebesaran dan pahala yang tak terhingga, derajat yang tinggi bagi seluruh siapapun yang ikut andil di dalam pengurusan Poskam, dan juga kita doakan seluruh para donatur juga yang ikut memberikan tanggung jawab jadi ketua umum. Semoga Allah berikan keberkahan, derajat yang tinggi kepada beliau semua. Dan yang terpenting, kita doakan negara kita semoga menjadi negara yang penuh rahmatnya Allah, negara yang penuh kasih sayangnya Allah. Semoga Allah berikan hidayah kepada seluruh pemimpin-pemimpin kita untuk mereka jauh lebih cinta lagi kepada kita semua kaum muslimin muslimat, jauh lebih cinta lagi kepada para ulama kita, dan kita berdoa kepada Allah jikalau mereka tidak melakukan itu dan tidak berbuat demikian, semoga Allah lengserkan mereka seluruhnya, Allah jauhkan mereka dari seluruh jabatannya, dan Allah tidak kuatkan dari semua kekuasaan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.